Cing, ada paket Cing. Udah kayak mampu galon nih. Oh, ada nama cerita ada yang mau gitu. Kasih udah kayak Ayo Cing, sama-sama. Nggak lupa. Halo Cinta. Baru datang ya? Iya. Pulang dulu ya, udah kenalan. Oke, tadi ya. Mas Rizky, Pak Uco, dari Rambo pulang duluan ya. Ternyata kita di kantor ini berasal dari daerah yang berbeda-beda ya Bang Uco. Iya, saya sendiri dari Medan. Kamu Oh, dari iya? mana? Aku dari Bogor. Kebetulan penempatan di sini. Lu dari mana, Pe? Kalau aku emang benar-benar asli Bengkulu sih. Kalau Bang Gema gimana? Oh, kalau abang sih aslinya Padang Pulen lah gitu kan. Cuma emang penempatan di dulu gitu. Kalau Sinta sendiri dari mana? Dari Riau, kebetulan nyasar ke sini. Dapat penempatan Bengkulu juga, aslinya Pekanbaru. Berarti yang beda-beda ya kita. Kalau dari Padang itu khasnya apa sih? Kalau Padang itu kalau untuk makanan kita ada rendang gitu kan. Bahkan untuk panggilan sih kalau mau kalian bisa manggil udah gitu. Oh Udah Gema. Kalau tadi Ulfa di mana? Emang asli Bengkulu. Masih Bengkulu ya, Iya. berarti panggilannya Ulfa aja ya. Panggilannya Bengkulu kalau aslinya Bengkulu bisa Inga, bisa Ayu, tapi panggil Inga aja. Ini aja ya. Emang Ina itu apa arti? Inga itu artinya kakak perempuan. Kakak perempuan. Iya. Bukan buci. Bukan. Kalau Buci itu tante. Kalau Intan gimana? Panggilannya apa nih kalau Sunda? Kalau di Sunda itu teteh. Oh, teteh. Iya, suara Intan kayak orang Sunda sih, lembut gitu kan. Iya. Nggak sesuai sih. Kalau Bang Uco, Medan tetap abang ya Bang ya? Ya abang itu panggilan di sana itu untuk anak laki-laki. Biasa disebut abang gitu dipanggil. Kalau Namboru apa Bang? Kalau Nambur itu mertua perempuan. Oh, Ucok ini apa arti ya bang? Udah cocok. Oh gitu. Oh, gitu. Apa? Gitu. udah cocok. Oh, cocok. Hmm. Rata-rata cowok dipanggil Ucok gitu ya. Oi Ucok. Iya, kalau perempuan dipanggil Ucok nanti ganti kelamin. Kalau perempuan biasanya dipanggil butet ya Itu Bang? dia. Kenapa? Itu Bu? artinya apa Bang? Itu dipanggil untuk semua anak perempuan Oh, yang lebih muda dari kita itu ukurannya. itu khas Medan ya? Nah, teman-teman ternyata kantor kita ini udah masuk ke dalam kategori harmonis. Kita memiliki banyak keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Nah, Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman dari kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budaya. Nah, salah satu dari cara untuk menumbuhkan nilai harmonis ini adalah dengan kita memiliki rasa nasionalisme, di mana kita sama-sama pernah dijajah. Jadi kita sama-sama merasa memiliki NKRI. Nah, ternyata dari keanekaragaman budaya yang kita miliki ini ada tantangan dan tantangan yang akan kita hadapi, seperti misalnya ada konflik antar bangsa, antar ras, antar suku. Yang misalnya terjadi itu kayak sekarang tuh ada konflik di Papua gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya itu kita tidak perlu jadi diskriminatif karena mereka orang Papua, tidak Indonesia atau sebagainya. Kemudian tantangan konflik-konflik ini akan menimbulkan hal-hal yang akan berpengaruh pada kinerja kita di tempat kerja. Misalnya dengan adanya konflik itu kita akan bekerja jadi tidak nyaman, kinerja kita berkurang, kemudian jadi tidak harmonis. Padahal kan sebagai ASN kita harus saling bekerja sama. Nah, harmonis ini kan artinya kerjasama untuk meningkatkan produktivitas kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, kita harus bekerja sama demi kemajuan dan satu tujuan yang sama di organisasi kita. Nah, untuk menciptakan nilai harmonis ini juga kita harus menguatkan nilai-nilai etika ASN kita, misalnya bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, juga tidak diskriminatif. Kemudian peran ASN itu dalam
peran ASN itu dalam nilai harmonis ini adalah dengan mampu mengayomi masyarakat, terutama untuk kaum minoritas, tidak diskriminatif, bersifat netral dan adil, dan juga kita mampu bekerja sama. Kemudian kita juga bisa jadi teladan di masyarakat. Nah, teman-teman harus tahu bahwa harmonis ini masuk ke dalam core values yang diresmikan oleh pemerintah, terutama Jokowi pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Nah, core values ASN kita itu sebelumnya itu aneka, sekarang berubah menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, seperti kita ini masuk ke dalam harmonis, jadi kita harus bekerja sama untuk memajukan PTA Bengkulu. Nah, jadi dari keanekaragaman yang kita miliki itu, kita harus bekerja dengan harmonis di tempat kerja kita, terutama di PTA Bengkulu ini. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa membangun keharmonisan nggak? Bisa, karena kan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walau berbeda-beda tetap satu juga. Jadi kayak kita walaupun berbeda-beda asal dan daerah serta latar belakang, kita tetap satu juga, satu tujuan dan satu visi misi. Oh ya Sin, kalau seandainya dalam suatu kantor itu tidak terjadi keharmonisan, itu gimana? Misalnya orang Padang dengan orang Medan nih berantem atau apa gitu, abang sama Bang Uco berantem gitu kan, masalah suku misalnya kan, itu apa peran ASN atau peran Sinta sendiri di dalamnya gitu? Nah, itu tuh nanti kalau seandainya ada konflik kayak gitu antar suku kan, nanti akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Nah, pekerjaan kita jadi terbengkalai, pelayanan jadi kurang optimal, kinerja kita juga jadi buruk kan. Nah, seharusnya kita jadi ASN itu kita harus bertanggung jawab sesuai nilai harmonis. Seharusnya kita itu harus bersikap adil dan netral. Jadi nggak boleh tuh kayak beda-bedakan suku bangsa antara orang Minang sama orang Medan, atau orang Melayu sama orang Sunda. Kita nggak boleh kayak itu. Kita harus adil dan netral. Nah, kita sendiri kan padahal tugasnya mengayomi masyarakat. Nah, terutama kalau harmonis ini mengayomi masyarakat kelompok minoritas dengan tidak diskriminatif. Jadi nggak boleh yang kayak gitu, karena dampaknya selain untuk organisasi kita juga buruk untuk lingkungan. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu dengan menciptakan nilai-nilai harmonis di lingkungan kerja kita. Oke, terima kasih teman-teman.